Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Kelautan. Kami akan menjelaskan tentang presentasi kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ramadhani Alputra, NPM 52. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhania, MPM 56. Perkenalkan, nama saya Agnes Putra, NPM 68. Perkenalkan, nama saya Kila Gania Utami, NPM 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiul Kimizla, NPM 62. Latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, sejarah perjuangan bangsa. Pancasila lahir dari proses perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila digali dari budaya, agama, dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kedua, kebinekaan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila menjadi landasan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ketiga, pengaruh pemikiran nasionalisme. Pancasila dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme yang berkembang pada awal abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara berperan penting dalam perumusan Pancasila. Adapun yang keempat, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta 1945 menjadi cikal bakal perumusan Pancasila. Dokumen ini menegaskan pentingnya nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Adapun yang kelima, perumusan oleh BPUPKI dan PPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka berperan penting dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila adalah dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Pancasila tidak hanya sebagai rangkaian 5 sila, tetapi juga merupakan sistem nilai komparatif dan menjadi salah satu landasan bagi seluruh aspek kehidupan kebangsaan dan bernegara. Ideologi ini lah yang dapat mencerminkan cita-cita luhur bangsa dan menjadi salah satu panduan dalam mencapai tujuan nasional. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, ada terbuka. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Menerima reformasi dan penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. Adapun ideologi komprehensif mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Selanjutnya ada perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi Pancasila dan liberalisme. Pancasila berbeda dengan liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu tanpa batas, karena Pancasila menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, Pancasila dan sosialisme. Pancasila berbeda dengan sosialisme yang menghapus hak milik pribadi, karena Pancasila mengakui hak milik pribadi dan negara. Kelebihan Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Kedua, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Yang ketiga, memberi inspirasi akan tata masyarakat bebas. Keempat, menjadi sumber etik sosial. Dan yang kelima, sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Sekian. Perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi Pancasila dan liberalisme. Pancasila berbeda dengan liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu tanpa batas, karena Pancasila menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, Pancasila dan sosialisme. Pancasila berbeda dengan sosialisme yang menghapus hak milik pribadi, karena Pancasila mengakui hak milik pribadi dan negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sebagai dasar negara, landasan dalam menyusun UUD, peraturan kebijakan negara. Yang kedua, sebagai pandangan hidup dan bangsa
menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa, menyatukan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa dalam satu kesatuan bangsa. Yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum, segala peraturan perundang-undangan harus berlandaskan Pancasila. Kelima, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain menjadi identitas nasional. Keenam, sebagai tujuan dan cita-cita bangsa, mengarahkan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ketujuh, sebagai falsafah hidup, memberi arah dan makna dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Tujuan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sebagai dasar dan arah pembangunan bangsa, semua program pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum harus sesuai dengan nilai Pancasila. 2. Menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi panduan sikap, perilaku, dan keputusan rakyat maupun pemerintah. 3. Menyatukan bangsa dan majemuk. Dengan keberagaman suku, agama, budaya, Pancasila menjadi perekat persatuan. 4. Menjadi sumber dari segala hukum. Semua peraturan perundang-undang disusun berdasarkan nilai Pancasila. 5. Mewujudkan cita-cita nasional. Seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Butir-butir Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, menolak paham ateisme, menghormati perbedaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat antar manusia dan bangsa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi persatuan dengan kesatuan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau suku. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, penyelenggaraan musyawarah atas dasar demokrasi, mengutamakan musyawarah mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan demokrasi Pancasila, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan sifatnya yang terbuka dan konvensif. Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.